fase ya. Iya. Dan ini yang menariknya adalah apakah para pemain Indonesia ini memiliki stamina yang bagus Dan juga pemain Malaysia tentunya. Karena kita tahu ada bukan hal yang mudah untuk memperpanjang pertandingan ketika bertanding di bisa dikatakan dalam memperlukan medali perunggu. Iya, artinya endurance juga di sini diperlukan ya. Dan kita masih ingat golden period atau waktu yang terbaik bagi timnas Indonesia ada 60 menit ya. Setelah itu biasanya agak sedikit keteteran. Yang kedua, kita tahu di bangku cadangan juga kita hanya membawa 4 atau ada hanya available 4 outfield saat ini. Ya, ini yang saya pikir juga menjadi tantangan kita selama di fase berikutnya ini ya. Betul. Semoga kita bisa bertahan dengan sebaik-baiknya mungkin dengan pemain yang ada. Ya, kepemimpinan wasit menurut Anda, apakah ini sangat fair? Enggak terlalu ada keputusan yang kontroversi ya. Saya pikir dari tadi juga Cenderung rapi yang tadi ini. cenderung rapi dan kembali lagi karena mungkin tekanannya juga tidak sebesar partai final ya, sehingga juga tidak terlalu ada tekanan yang membuat keputusan relatif oke lah. Betul, dan tentunya juga jangan lupa permainan dari Mark Klok yang menjadi jantung serang Indonesia ini juga sangat baik ya sejauh ini. Iya, dan dia kita tahu punya head to head dengan Rahmat Irianto ya. Jadi di fase atau di SEA Games kali ini dia memang menggeser peran Rahmat Irianto sebagai gelandang defensive midfielder sangat baik sekali, dan kelebihan dia dibandingkan Rahmat Irianto adalah dia punya tadi eksekusi bola mati yang sangat luar biasa. Tendangan penjuru ini ciri khasnya baik ketika dia tampil di Persib maupun juga di timnas ini selalu menghajar tiang dekat, selalu mengarah ke gawang. Tadi beruntung Malaysia punya seorang Ralin yang memang sangat piawai, jago bola atas dan juga punya posisi yang tinggi, sehingga kita lihat berkali-kali dihajar ke arah target dari corner masih bisa dihalau. Betul, dan mudah-mudahan ini akan menjadi hari yang baik untuk kubu Indonesia. Ya, kita harapkan juga para pemain akan bisa dikatakan juga memiliki semangat yang sama untuk tetap bisa menggapai impiannya untuk mendapatkan medali perunggu ya. Ya, yang mungkin saya sedikit khawatirkan adalah sisi kanan ya pertahanan Indonesia. Pertama, Asnawi sudah mengantongi kartu kuning, dan kemudian yang kedua juga saya nggak tahu persis, tapi kelihatannya setelah cedera setelah ada tackle tadi di babak pertama awal itu agak sedikit bermasalah, tapi kelihatannya mungkin masih oke ya. Itu ini bisa terjawab dengan kondisi dia yang tadi main sepanjang babak kedua dengan sangat luar biasa, dan ini adu penalti ya. Betul. Dan kita menyaksikan bagaimana para pemain ini harus betul-betul fokus dengan stamina yang mereka punya sekarang. Dan kalau kita lihat dari sisi penjaga gawang, mungkin penjaga gawang dari Malaysia sendiri juga memiliki postur yang tinggi, cukup menakutkan ya kalau kita lihat dengan jangkauan yang lebih bagus tentunya dibandingkan dengan Hernando. Tapi ya itulah di mana adu penalti ini merupakan hal yang sangat-sangat tricky sekali. Bukan masalah siapa yang hebat, siapa yang tidak, tapi tetap dengan bagaimana mereka harus fokus. Iya. Ya, kita lihat sudah memberikan ancang-ancang ya, ataupun memberikan instruksi. Ini saya pikir aturan yang baru yang perlu dipahami ya. Penjaga gawang tidak boleh bergerak dari luar garis gawang, garis atau goal line sebelum ada eksekusi dari penjaga dari penendang penalti. Betul. Jika kalau itu terjadi bisa ada kemungkinan untuk diulangi, yang mungkin harus diperhatikan. Ini lebih strictly sekarang wasitnya dalam mengimplementasikan aturan ini. Dan ini adalah Muhammad Hadi bin Fayyad Abdul Razak ya, yang akan menendang tendangan pertama ini bagi kubu Malaysia. Akan kita lihat seperti apa nanti yang akan dilakukan oleh Hernando sebagai penjaga gawang dari Indonesia. Ya, ini tentunya akan soal mental kalau ada penalti. Pemain yang sudah mencetak 2 gol ya di nasional Malaysia menghadapi Hernando Ali. Ya. Kita akan saksikan di sini. Oh, berhasil ditepis dengan sangat baik sekali tadi dibaca oleh Hernando. Luar biasa kalau kita lihat Harpa. Ya, ini start yang sangat baik. Kita lihat bukan hanya soal kita punya kesempatan untuk leading, tapi juga secara moral, secara mental ini seharusnya bisa mengangkat ya eksekutor berikutnya. Pressure akan lebih kecil, dan ini sekali lagi akan menjadi adu mental ya. Betul. Dan kita akan lihat mungkin ada juga salah satu dua yang coba melakukan panen kaki ya. Ini akan menjadi satu yang menarik. Dan kita lihat sang kapten ya, ini untuk biasanya memang dipilih
penendang pertama ini yang katakanlah punya mental baja ya untuk bisa memastikan gol dan mengangkat moral rekan timnya. Mudah-mudahan dengan apa yang terjadi tadi dengan kakinya tidak jangan banyak pengaruh ya bagi Asnawi sendiri untuk melakukan tendangan ini. Asnawi Mangku Alam Bahar, kita akan saksikan tentunya menghadapi penjaga gawang Muhammad Rizadli di depan Halim. Asnawi menghadapi Halim sekarang. Oh, sayang sekali. Kita lihat bagaimana terlalu tinggi terkena tiang tadi, sebuah hal yang sangat-sangat mengecewakan bagi Asnawi. Ya, ketika tendangan seperti ini yang mengenai Mister ini memang sudah di luar kemampuan pemain untuk mengontrol ya. Artinya kalau kita bisa bayangkan turun saja mungkin 5 cm bisa jadi itu sudah masuk ya. Jadi kalau di statistik itu kan tidak masuk on target. Betul. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dari faktual ini sangat dekat sekali dengan gol. Sayang sekali. Tapi paling tidak kita masih imbang skornya 0-0 saat ini ya. Dan sekarang kita akan lihat apakah Hernando kembali lagi akan mendapatkan feelingnya di tendangan kali ini. Tentunya ini sangat ditunggu-tunggu. Ini adalah pemain nomor punggung 12 tadi dari kubu Malaysia. Oh, sayang sekali. Dengan mudah tadi masuk bagi kubu Malaysia sekarang memimpin tentunya dengan 1-0 melalui Muhammad Ari Hakim bin Mamat. Iya, kalau kita lihat bagaimana eksekusi yang sangat baik ya dari yang dengan kaki kiri, kita lihat sebenarnya sudah sempat kena ya, tapi dia kencang sekali ya. Jadi kita lihat tebakan atau feeling dari Hernando sudah baik, tapi memang luar biasa kerasnya dan saya pikir Hernando sudah melakukan yang terbaik. Ya, dan tentunya sekarang kita menyaksikan bagaimana Muhammad Ridwan yang akan menghadapi penjaga gawang dari Malaysia, Hadi Azri. Dan Muhammad Ridwan bisa tetap fokus di sini, kita akan lihat harus gol ini. Ya, sama-sama nomor 12. Betul. Tadi Malaysia 12, kita 12, kemudian masuk juga. Ya, betul. Kita lihat. Ridwan sekarang, oh datar saja dan bisa masuk. Dan mengimbangkan kedudukan di sini. Satu sama, sebuah eksekusi yang sangat dingin dilakukan oleh Muhammad Ridwan. Ya baik, tidak pakai teringaling-aling, langsung dia sudah tentukan kemana dia akan mengarahkan bola kencang. Nah ini biasanya kalau seperti ini lebih baik daripada ragu atau mencoba melakukan spekulasi dengan pelan tapi ujung kencang agak sedikit ke ujung, maka ini biasanya sulit untuk dijangkau kiper. Semakin menegangkan tentunya kita lihat di sini viewers, bagaimana pertandingan harus berujung dengan adu penalti bagi kubu Malaysia dan juga Indonesia. Dan ini pemain-pemain yang baru yang mereka masukkan menjadi penendang Lukman Hakim bin Samsudin sekarang. Ya ini adalah andalan di depan ataupun target dari Malaysia. Kita tunggu. Oh, bisa ditebak lagi oleh Hernando, luar biasa. Kedua kalinya dia melompat ke sisi sebelah kanan, berhasil menepis tendangan dari Lukman Hakim. Ini kesempatan bagi Indonesia ya. Ya ini menarik ya kalau kita lihat. Apakah memang ini hasil analisa dari tim kepelatihan Sintayong yang bisa kembali menebak arah bola dengan tepat, atau memang ini insting seorang Hernando Ari yang di dua kesempatan terakhir bahkan tiga ya. Betul. Tiga ini selalu arahnya tepat. Ya. Ini menarik untuk kita kaji. Mungkin setelah pertandingan pas preskon, mungkin saya berharap ada wartawan yang bertanya ya, apakah memang ada persiapan khusus untuk adu penalti sehingga Hernando Ari jauh ini bisa menebak arah bola dengan tepat. Ya, Marcelino yang tentunya juga menjadi algojo saat itu ketika Indonesia menang 0 ya, dan berhasil mengesahkan gol saat itu. Dan sekarang akan kita lihat apakah Marcelino akan bisa membawa Indonesia unggul atas Malaysia sekarang. Kita lihat Marcelino. Oh, berhasil dengan sangat baik sekali. Tenang kita lihat dan akhirnya gol bagi Indonesia, unggul sekarang sementara dengan skor 2-1. Ya, di turnamen ini sudah 2 kali dia mencetak gol dari tim putih, satu dalam tentunya adu tos-tosan dan satu lagi dari pertandingan di babak grup. Dan kita lihat ini sebuah eksekusi yang dingin, kita lihat tenang sekali, kencang, dan dia sudah sama juga ini, sudah yakin, sudah firm sejak awal tahu ingin mengarahkan bola kemana dengan speed seperti apa. Betul. Dan tentunya juga kita sama-sama penjaga gawang yang main bola. Dan ini kalau kita tahu bahwa ada prinsip di mana kalau loncat ke kanan terus ya, satu pasti nyangkut ya. Betul. Penjaga gawang juga sama sebenarnya. Harus dari awal, karena kalau nunggu itu susah. Susah, akan kekejar. Iya, harus kalau memang dia tidak punya referensi seperti apa karakter menendang, dia harus memutuskan dari awal saya mau ke kanan, ke kiri, atau bahkan di tengah. Betul. Dan sekarang tentunya Harith Haidal akan menendang sekarang. Harith berhadapan dengan Hernando, apakah dia akan mampu untuk bisa
menjebol gawang dari Indonesia. Harit, oh sayang justru pelan di sebelah kanan, tapi tidak terduga sama sekali. Ini seperti Jorginho ya sebenarnya. Tadi Iya, ini sejatinya dia ini pemain center back ya, pemain tengah yang sempat diragukan tampil juga di laga kali ini, tapi kemudian ternyata ada di sana dan mengeksekusi juga. Ini ada di sini. Ya, sempat melompat tadi sebelum melakukan tendangan. ya, kelihatannya Hernando hari ini Hernando agak sedikit mencoba ragu, atau mungkin dia juga mencoba mengantisipasi jangan-jangan Arit menendang ke tengah. Ya, Ternyata eksekusi. sangat baik sekali. sangat baik tentunya harus dilakukan oleh para pemain Indonesia, dan ini adalah tendangan keempat yaitu Sadil. Kita lihat bagaimana Sadil menghadapi Rahadi Azri. Ini dia gawang yang memiliki postur yang sangat ideal, tapi kita tahu bahwa Sadil sendiri memiliki kemampuan untuk bisa melakukan tendangan volley dengan baik. Kita berdoa semua para pemain Malaysia, begitu juga Indonesia. Sadil sekarang, oh hampir saja tadi. Untung bisa masuk kali ini. Luar biasa, 3 gol sudah diletakkan oleh kubu ini dan tinggal menunggu satu saja. Sekarang apakah Hernando akan mampu untuk menahan tendangan terakhir dari kubu Malaysia? Ini kuncinya. Kita tentunya akan melihat ya, ini akan menentukan kalau sampai Malaysia tidak bisa mengeksekusi, tidak bisa mencetak gol, maka kita otomatis sudah tidak perlu lagi menang kelima ya. Tapi kalau seandainya masuk, maka kita harus menunggu sampai menang kelima dan harus masuk kalau memang Indonesia ingin membawa pulang dari perunggu. Betul. Dan saat lagi kita akan saksikan penendang kelima dari kubu Malaysia yang akan berhadapan dengan Hernando. Hari kita lihat di sini pemain bernomor punggung 3 yang kita lihat, Faiz tampaknya yang akan melakukan tendangan di sini. Tegang pasti Faiz, karena ini harus masuk, kalau tidak, oh ternyata masuk. Jadi akhirnya tergantung kepada pemain Indonesia yang akan menendang sekarang di kesempatan terakhir. Iya, Faiz ini pemain yang tadi baru dimasukkan ya di tengah pertandingan, dan kita lihat ini akan menjadi penentu ketegangan melanda dua kubu ya. Secara Mark Klok. ya, tiap kubu memanjatkan doa tapi doanya beda-beda. Iya betul. Mark Klok sekarang yang akan menentukan apakah Indonesia bisa mendapatkan medali perunggu di SEA Games edisi ke-31 ini dengan mengalahkan Malaysia. Akan kita lihat apakah Mark Klok akan menuntaskan semuanya. Tegang kita lihat di sini. Mark Klok juga dalam kondisi yang cukup tegang. Dan inilah Mark Klok dan masuk. Kita lihat bagaimana akhirnya Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia, meraih medali perunggu untuk SEA Games kali ini. Harpa. Iya, luar biasa ya, dari 4 penendang hanya 1 yang miss di kesempatan pertama. Seorang Asnawi, kita lihat Asnawi sedikit agak mungkin dia kecewa, tapi saya pikir sebagai sebuah tim, itulah tim. Ketika ada satu mungkin yang sedang kurang berhasil, tapi teman-teman yang lain mengkaki, dan sekali lagi selamat buat timnas Indonesia akhirnya mendapatkan medali perunggu. Dan untuk Klok ini akan menjadi debut jadi turnamen yang sangat tidak terlupakan karena bisa membawa pulang setidaknya medali perunggu. Iya, kita lihat Sintayong yang bisa membawa Indonesia dan nangis. Kita lihat para pemain dari Malaysia, jadi jika banyak yang berpendapat bahwa setiap negara kecuali Indonesia misalnya tidak memutuskan kemenangan di turnamen atau di SEA Games kali ini, itu salah. Iya, ternyata kita lihat ya, Nangis. betul. Malaysia pun yang dikatakan mempersiapkan turnamen ini tidak sebagus Indonesia, tidak selama Indonesia, tapi ketika mereka kalah pun mereka akan kecewa. Betul. Tadi air mata ini menunjukkan sebuah situasi yang alamiah bahwa ketika Anda memasuki sebuah kompetisi, pasti jiwa bersaing Anda akan dua. Betul. Ya, walaupun katakanlah ini di level Asia Tenggara. Dan juga level kelompok umur, kalau bisa dibilang itu tambah dengan pemain-pemain senior, karena jika dibandingkan dengan apa yang terjadi di Eropa, kalah di piala dengan kelompok umur, mereka tidak sedih karena tidak sebuah kemenangan, tapi ini lain ceritanya. Betul. Ini adalah SEA Games, ada medali di sana, ada kebanggaan di sana, jadi wajar jika para pemain Indonesia khususnya anak muda kita plus ditambah dengan pemain senior ini mendapatkan kemenangan, pastinya menangis. Ini akan menambah resume mereka. Ya, kalau tidak misalnya Haris Pardede terkenal dengan bagaimana mendapatkan medali perak atau medali perunggu atau medali emas di sebuah ajang seperti SEA Games, ini akan menjadi sebuah kebanggaan ya. Dan Indonesia mendapatkan hal tersebut, dan mudah-mudahan ini akan menjadi hal yang memacu prestasi kembali bagi kubu Indonesia. Kita lihat menangis para pemain dari Malaysia di sini, karena sekali lagi ini adalah ajang yang penting bagi mereka, dan tentunya kesedihan melanda pemain-pemain muda. Dan walaupun sekali lagi hanya medali perunggu, jangan lupa tahun 85 kita juga pernah memberikan perunggu dengan Malaysia, kalah saat itu. 2005 juga kita ketemu dengan Malaysia memberikan perunggu,
kalah juga dengan satu Dolan. Kali ini kita bisa memperbaiki rekor kita seperti yang di awal saya katakan tadi, paling tidak memperbaiki rekor ini bagus untuk memompa mental para pemain kita untuk menghadapi pekan depan, Sea Games lagi dan sebagainya. Dan kita tuntaskan pada malam hari ini dengan mengalahkan Malaysia melalui titik-titik. Betul, tidak berhenti menangis kita lihat Muhammad Hadi Fayyad bin Abdul Razak, pemain nomor 9 yang tadi baru masuk di babak kedua dan juga sudah memberikan segalanya untuk Malaysia. Menangkan ya. Dan juga kita melihat tadi bagaimana Lukman Hakim Samsudin juga menangis karena memang sudah sepertinya mereka punya harapan besar untuk memenangkan medali perunggu bagi Malaysia. Dan satu catatan mungkin yang seperti kita diskusikan juga di awal, ini pertandingan yang kita lihat sangat soft ya. Tidak ada tadi kita terpancing emosi, kita tidak terpancing provokasi, kalaupun ada kita tidak tahu ya, karena verbal kadang-kadang nggak kebenaran di kita. Tapi kita lihat ketika kita bisa menahan emosi kita bisa lebih tenang, kita bisa meraih hasil yang maksimal walaupun